Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah bersama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti yang kami sampaikan hari Jumat yang lalu bahwa kajian Ahad subuh insyaallah pagi ini akan diisi oleh Ustadz Mustafa Al-Butani dari Jawa Tengah yang bertemakan yaitu sepenggal kisah Nabi Sulaiman. Mudah-mudahan kajian pagi ini bisa membawakan keberkahan bagi kita semuanya. Dan insyaallah kajian kali ini akan kita laksanakan sampai 45 menit ke depan. Dan insyaallah nanti akan ada sesi tanya jawab. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Ustaznya. Ketemu sih. Mana Bu? Iya, saya ambil. Oh, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang cerah ini kita masih dibangunkan kembali untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan melindungi dan memberkahi kita dan keluarga kita semua di hari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Berbicara ma'asyiral muslimin wal muslimat tentang Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, artinya berbicara tentang seorang Nabi sekaligus raja. Nabi sekaligus raja. Disebutkan, dan ini riwayat diperselisihkan, ada Ibnu Abbas meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang meriwayatkannya hanya dari Ibnu Abbas, ada yang meriwayatkannya dari Mujahid, bahwasanya malakad dunya arba'atun, hanya 4 orang yang pernah menguasai dunia: musliman wa kafiran,
dua orang muslim dan dua orang kafir. Fal musliman, maka dua orang muslim adalah Dzulqarnain wa Sulaiman. Wal kafiran Namrud wa Bakhtansar atau Bakhtanassar. Bakhtansar ini salah satu raja di zaman Bani Israel. Sehingga ketika kita berbicara tentang Nabi Sulaiman adalah berbicara tentang sosok seorang nabi sekaligus raja. Dia mewarisi kerajaan ayahnya Dawud alaihi salatu wassalam. Dan Dawud mewarisi raja dari panglima Talut yang ditunjuk oleh Nabi Syamuel untuk memimpin perang atas permintaan Bani Israel melawan tentara Jalut. Seperti itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Bani Israel. Ketika, dan ini dikisahkan, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah. Ketika tentara Talut berhadapan dengan tentara Jalut yang jumlahnya tidak seimbang. Jalut ini manusia-manusia raksasa yang sangat kuat, yang sangat perkasa. Belum lagi jumlah pasukan 3 kali lipat dibandingkan dengan pasukan Talut. Sehingga kaum muslimin ketika berhadapan dengan tentara Jalut mengatakan, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Kita tidak akan mungkin hari ini berhadapan dengan tentara Jalut. Panik. Namun sebagian yang kuat imannya mereka mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak orang yang minoritas yang jumlahnya sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran sedikit di sini menunjukkan bahwa jangan pernah merasa kecil hati karena Anda minoritas menegakkan kebenaran. Jalankan kebenaran itu, Allah akan menolong Anda. Fahazamuhum biidznillah. Sampai kemudian Talut mempertaruhkan kekuasaannya. Siapa yang bisa berhasil membunuh Jalut, maka saya akan serahkan kekuasaanku dan saya akan jadikan dia sebagai menantu. Dan setelah Nabi Dawud berhasil membunuhnya seperti dikisahkan, faqatala Dawudu Jalut wa atahu Allahul mulk. Maka Dawud pun berhasil membunuh Jalut dan Allah berikan kekuasaan Talut kepada dia, sehingga terkumpullah kepada Nabi Dawud kenabian sekaligus kerajaan. Setelah Nabi Dawud alaihi salatu wassalam meninggal, maka kerajaan dan kenabian ini diwarisi oleh Sulaiman. Wa waritha Sulaimanu Dawud. Dan Sulaiman meneruskan, mewarisi Dawud alaihi salatu wassalam. Namun ada kelebihan, ada banyak kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sulaiman dan tidak diberikan kepada Daud. Di antaranya adalah al-hikmah. Nabi Sulaiman lebih bijak di dalam menghukumi dibandingkan Nabi Daud. Makanya Allah Azza wa Jalla katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. Dan kami berikan kepada Sulaiman pemahaman yang lebih, dan dua-duanya kami berikan kepada mereka ilmu dan hukum. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Allah berikan ilmu, Allah berikan kelebihan untuk menghukum, menjadi hakim. Tetapi Allah Azza wa Jalla berikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman lebih daripada Daud, dan itulah yang dinamakan fiqh. Ada orang yang hafal Quran,
tetapi nggak faham, nggak begitu cerdas, nggak begitu kuat untuk mengambil istinbat. Ada orang yang hafalan Qur'annya dikit tapi cerdas, bisa faham, bisa mengambil istinbat. Itulah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Lebih bijak, lebih kuat di dalam memahami kasus, di dalam menuduhkan masalah, dan ini tercermin di dalam dua masalah atau dua kasus. Kasus yang pertama di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla katakan, "Idh nafashat fihi ghanamul qawmi wa kunna li hukmihim syahidin, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atina hukman wa ilma." Pernah ada kasus kejadian seorang petani dan peternak yang bertetangga. Mereka biasa, petani mengurus kebunnya, peternak menggembalakan kambingnya. Sampai suatu saat sang petani lupa menutup pintu kebunnya. Akhirnya nafashat fihi ghanamul qaum. Akhirnya kambing peternak ini pun masuk ke kebun petani dan memakan semua tanaman yang ada di dalamnya sampai rusak itu kebunnya. Ribut mereka, nggak terima petani. Maka mereka pun berhukum kepada Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Daud menghukumi bahwa kambing-kambing milik peternak ini adalah diambil oleh petani. Sebagai hukuman, otomatis yang nangis peternak. Saya mau hidup dari mana? Habis harta saya. Mereka tidak terima, peternak tidak terima. Dan peternak, petani pun juga keberatan melihat saudaranya jatuh miskin. Saya enak sendiri, saudara saya miskin, saya nggak terima. Maka mereka akhirnya berhukum kepada Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman pun memutuskan untuk sementara waktu sebagai hukumannya peternak ini merawat kebun peternak ini merawat kebun petani, dirawat, dirawat sampai bisa kembali seperti semula, sampai berbuah. Sementara sambil menunggu kebun berbuah, sang petani ini boleh mengambil air susu dari ternak kambing peternak ini sebebas. Masya Allah. Silahkan sang peternak sambil menggembalakan kambingnya, sambil merawat kebun petani. Sang petani sambil menunggu kebun berhasil, bebas mengambil susu kambing, tidak boleh dicegah, tidak boleh dilarang. Ntar kalau sudah kebunnya berhasil, baru kemudian peternak bebas menggembalakan kembali kambingnya dan tidak lagi mengurus kebun. Mereka pun terima karena dua-duanya untung dan tidak ada yang dirugikan. Maka Allah Azza wa Jalla memuji Nabi Sulaiman. Fafahamnaha Sulaiman. Kami berikan pemahaman lebih kepada Nabi Sulaiman daripada Daud alaihi salatu wassalam. Kasus yang kedua ketika dikisahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ada dua orang wanita yang menggembalakan kambingnya dengan membawa bayi mereka masing-masing. Satu wanita berpostur tinggi besar, yang satu berpostur pendek kecil. Mereka menggembalakan kambing sambil membawa bayi mereka. Fa'ada dhi'bu ala waladihima. Tanpa mereka duga, tiba-tiba datang serigala dan memangsa salah satu dari bayi mereka ini. Fatakhasamata ila Daud. Maka mereka pun berhakim kepada Nabi Daud. Nabi Daud melihat dari postur tubuh kedua wanita ini, yang satu besar tinggi, yang satu kecil pendek. Nabi Daud memutuskan bahwa anak ini adalah anaknya wanita yang berpostur tinggi besar, hanya karena melihat dari postur tubuh. Mereka tidak terima, datang kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman kemudian mengatakan, itu nisikinan, ambilkan pisau. Mada taf'al bisikin? Wanita yang berpostur kecil pendek mengatakan, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, apa yang kamu hendak lakukan dengan pisau ini? Qala asyukkuhu bainakuma.
Kata Nabi Sulaiman, daripada kalian perebutkan satu anak ini, mending saya bagi dua ini anak. Adil, dibelah dua. Iya, kalau semangka dibelah dua masih bisa dimakan. Ayam dibelah dua masih bisa, bahkan dipotong-potong tetel-tetel masih bisa dibikin sate. Ini anak kecil, bayi mau dibelah dua. Wanita yang berpostur besar, tinggi, dia mengatakan, if'al rahimakallah, lakukan, saya setuju dengan hukum kamu. Wanita yang berpostur kecil pendek, nangis, menjerit, menangis, la taf'al rahimakallah ya ibnuha wa ibnuha, jangan lakukan itu, semoga Allah merahmati kamu. Saya ridho, anaknya udah diambil sama dia, dah bapak dibawa pergi, udah itu anaknya. Faqaba bihi lis-sughra, maka Nabi Sulaiman memutuskan anak ini adalah milik wanita yang berpostur kecil pendek, yang dimakan serigala adalah anaknya wanita yang berpostur tinggi besar. Dari mana? Itulah namanya cerdas. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah pada siapa yang dikehendakinya, dan siapa yang Allah berikan kepadanya hikmah atau kebijaksanaan, ketenangan, maka Allah telah memberikan kepada orang itu kebaikan yang luar biasa. Dari mana Sulaiman memutuskan bahwa anak ini adalah milik wanita yang berpostur kecil pendek? Dari rahmat dan kasih sayang seorang ibu. Dia tidak mau melihat anaknya di depan matanya mati. Lebih baik hidup, tapi jangan, lebih baik diambil orang hidup daripada saya harus menyaksikan dia meninggal. Sementara wanita yang berpostur tinggi besar dendam dia, karena dia merasa anaknya dimakan serigala. Daripada cuma anak saya yang mati, mending dua-duanya. Maka Nabi Sulaiman, dah ini bukan anak, kentara. Nah, ini contoh bagaimana Allah Azza wa Jalla berikan kepada Sulaiman kebijaksanaan dan kecerdasan dalam hukum, dalam hikmah, lebih dari pemahaman, lebih dari Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Berbicara tentang Nabi Sulaiman adalah berbicara tentang seorang raja yang pernah merajai dunia. Nabi, tadi kalau kita berbicara tentang Nabi Sulaiman adalah berbicara tentang orang yang sangat bijaksana. Sekarang kita berbicara tentang Nabi Sulaiman adalah berbicara tentang seorang yang pernah merajai dan menguasai dunia. Sulaiman, kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, kekuasaan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang sesudah beliau. Kenapa? Beliau sudah mengunci terlebih dahulu dengan berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan berikanlah kepadaku kekuasaan yang tidak Engkau berikan kepada seorang pun sesudahku. Dikunci oleh Nabi Sulaiman, berikan kepadaku kekuasaan yang tidak Engkau berikan kepada seorang pun sesudahku. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah salat subuh atau salat isya, salat, tiba-tiba beliau terlihat tangannya kayak mengambil sesuatu ke depan, kayak megang sesuatu. Para sahabat di belakang makmum penasaran apa yang diambil oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah salat, mereka bertanya, ya Rasulullah, ra'ainaka ka'annaka tanawalta syai'an ya Rasulullah, kami melihat Anda tadi seakan-akan memegang sesuatu ketika Anda salat. Kemudian beliau menjawab, inna syaitana arada alayya fahanaktuh. Tadi setan ganggu saya ketika sedang salat, ganggu saya di depan, maka saya cekik lehernya sampai terasa lidahnya, dinginnya lidahnya di tangan saya. Fa wallahi, demi Allah, laula da'watu akhi Sulaiman la asbaha marbutan fi sariyatil masjid yal'abu bihi ghilmanul Madinah. Demi Allah, kalau bukan karena teringat dengan doanya saudara saya Nabi Sulaiman,
dan berikanlah kekuasaan kepadaku ya Allah yang tidak engkau berikan kepada seorang pun sesudahku, maka saya akan ikat dia di tiang masjid supaya esok hari kalian bisa lihat itu bagaimana mukanya setan dan untuk mainan anak-anak di Madinah. Naam, itu barakallahu fikum Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan berikan kekuasaan kepadaku yang tidak engkau berikan kepada seorang pun sesudahku. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengambil barakallahu fikum mengikat ini jin tadi, tidak bisa. Kenapa? Doanya Nabi Sulaiman. Lalu kita kembali barakallahu fikum, apa hubungan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dengan doanya Nabi Sulaiman, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan berikanlah kekuasaan kepadaku ya Allah yang tidak engkau berikan kepadaku kepada seorang pun sesudahku. Hubungannya kalau kita pelajari sejarah itu kita lihat dari kekuasaan dan kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah satu-satunya nabi yang mampu memenjarakan dan mampu mempekerjakan dan menundukkan para jin, sehingga kalau ada mungkin dukun, orang belajar ilmu kanuragan yang katanya bisa bekerja sama dengan makhluk halus, bisa mereka menyuruh ini, bisa memenjarakan para jin, dipenjarakan itu jinnya, ditangkap di ini, kamu nggak bakal bisa. Itu hanya Nabi Sulaiman yang bisa. Hanya Nabi Sulaiman yang bisa, kamu nggak bakal bisa. Wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, Allah azza wa jalla tundukkan kepadanya para jin, para syayatin. Wa minas syayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dhalik. Dan di antara para syayatin ada yang bekerjanya, ada yang pekerjaannya barakallahu fikum menyelam di dalam lautan, mengambilkan kekayaan-kekayaan lautan dan dipersembahkan kepada Sulaiman. Mutiara-mutiara yang ada di lautan, para syayatin, para jin menyelam di lautan, mengambil dan mencari harta kekayaan di laut dan dipersembahkan kepada Sulaiman. Ada yang kerjaannya membangun kulla banna'in wa gawwas, ada yang kerjaannya membangun istana kerajaan, membangun rumah, ada yang kerjaannya barakallahu fikum wa kudurir rasiyat, membikin panci-panci yang besar, ada yang kerjaannya barakallahu fikum tukang masak. Itulah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nah, ada yang kerjaan seperti itu, wa kudurir rasiyat. Ada yang kerja, ada yang dipenjara. Wa man yazik minhum an amrina nudzikhu min adzabis sa'ir. Sedang siapa yang berani membangkang kepada Nabi Sulaiman, maka akan disiksa oleh Nabi Sulaiman. Ada yang dipenjara, itulah para jin. Maka kemudian datang sebagian orang yang berusaha mempelajari ilmu-ilmu seperti ini, yang katanya menangkap jin di penjara, yang kemudian bekerja sama dengan jin, menyuruh ini semua. Kamu gak bakal bisa. Itu cuma buah bohongan aja. Kalaupun mungkin bisa seketika aja, nggak bakal selamanya. Kenapa? Yang bisa seperti itu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Bahkan jin ifrit iblis tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Falamma qadayna 'alaiha al-maut ma dallahum 'ala al-mauta ma dallahum 'ala mauti illa dabbatul ardi ta'kul min sa'atah. Para jin, para syayatin bekerja sebagai prajuritnya Sulaiman, bekerja sebagai barakallahu fikum di istana, sampai kemudian dan mereka mengatakan bahwa mereka adalah mengetahui hal-hal yang gaib. Itu pengakuan para jin. Mereka selalu mengkampanyekan, selalu koar-koar, kami mengetahui hal-hal yang gaib,
kami tahu masa depan, kami bisa meramalkan masa depan, kami bisa ini, kami bisa itu. Maka Allah Azza wa Jalla memuji mereka dengan meninggalnya Nabi Sulaiman. Kalau memang kalian mengetahui gaib, coba kalian. Nabi Sulaiman meninggal, mereka tidak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal. Mereka tetap bekerja, tetap tunduk, tetap takut kepada Nabi Sulaiman. Mereka meyakini bahwa Nabi Sulaiman ini masih hidup. Mereka tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal. Setelah tongkatnya Nabi Sulaiman lapuk dimakan rayap dan Nabi Sulaiman jatuh. Falamma kharra tabayyanatil jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabi. Ketika Nabi Sulaiman jatuh tersungkur karena sudah meninggal lama, para jin pun mengatakan, ternyata kita selama ini bohong. Kalau memang kita bisa meramalkan masa depan orang, kalau memang kita bisa mengetahui hal gaib, kenapa kita tersiksa pada Nabi Sulaiman tetap takut padahal dia sudah mati? Itu diantara kerajaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, bisa menundukkan para jin, bisa menundukkan para syaitan. Maka kalau ada orang yang menirunya di zaman sekarang, mau menundukkan jin, mau bekerja sama, mau memenjarakan para jin, kamu gak bakal bisa. Itu ilmunya Nabi Sulaiman. Nabi kita SAW gak bisa. Nabi Sulaiman, di antara kekuasaannya kata Allah Azza wa Jalla, wa sakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu ashab. Dan kami tundukkan kepada Nabi Sulaiman angin. Wali Sulaiman ar-riha ghuduwuha syahrun wa rawahuha syahr wa asalna lahu 'ainal qitr. Dan kami tundukkan kepada Nabi Sulaiman angin berhembus ke arah yang dia inginkan. Kendaraan Nabi Sulaiman ghuduwuha syahr wa rawahuha syahr. Perjalanan yang orang lain ditempuh dengan 1 bulan, perginya 1 bulan, pulangnya 1 bulan, Nabi Sulaiman cukup di pagi hari sudah nyampe di tempat tujuan. Wuduha syahr wa rawahuha syahr. Pulangnya yang semestinya ditempuh perjalanan 1 bulan, Nabi Sulaiman cukup di pagi hari sudah nyampe tujuan. Kok bisa seperti itu? Apa kendaraan Nabi Sulaiman? Angin, dibawa oleh angin. Wasakharna lahu rih, dan kami tundukkan kepada Nabi Sulaiman angin tajri bi amrihi rukha'an haitsu ashab, yang berhembus sesuai dengan arahan Nabi Sulaiman, berarah ke sini, berarah ke sini. Dan ini ilmu juga dipelajari oleh para dukun. Bagaimana mereka bisa mengalihkan angin, katanya. Hujan karena di sini ada pengantin, mau pengantin begitu kelihatan mendung mau hujan, ditiup itu anginnya. Apa bisa? Ya bisa aja. Namanya juga maling kadang-kadang berhasil. Tapi apa bisa selamanya? Gak mungkin, karena itu adalah ilmunya Nabi Sulaiman. Ilmunya Nabi Sulaiman. Kalau mereka mungkin dan berhasil, gak akan pernah banjir negara Indonesia ini. Kenapa? Banyak pawang hujan. Acara balapan motor pakai pawang hujan. Giliran Jakarta hujan berbulan-bulan, berpekan-pekan sampai banjir, kemana itu pawang hujan? Kenapa nggak digerakkan ribuan ratusan pawang hujan ditiup sampai rumah-rumah warga banjir, kebanjiran, hancur, longsor tanah? Kemana para pawang itu? Kemana? Kabur semuanya. Kenapa? Kalian tidak bakal melampaui batas kalian sebagai manusia. Yang mampu mengarahkan angin, yang mampu merubah arah angin, yang mampu itu adalah Nabi Sulaiman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa sakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu ashab. Pelajari kita sejarah supaya kita gak dibodohi. Makanya paling-paling hanya sebatas dalam acara-acara tertentu. Masa sudah penting, lebih penting dari acara walimahan daripada rumah-rumah warga yang tergenang banjir. Hujan dari Jumat ke Jumat, dari Ahad ke Ahad, sampai orang menjerit kebanjiran, rumahnya longsor. Kemana itu para pawang? Yang disalahkan jangan gubernurnya kalau begitu, yang disalahkan pawangnya.
tanggul jebol. Yang disalahkan bukan BMKG, bukan gubernur, bukan yang disalahkan tukang ramal. Kenapa kamu tidak ramalin kalau hari ini mau jebol supaya kita siap-siap pindah? Gak bakal bisa, bohong semuanya. Karena yang mampu seperti itu adalah Nabi Sulaiman. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam juga Allah berikan kepadanya kelebihan bisa berdialog dan bisa memahami dan bisa mendengarkan suara burung, suara hewan. Dan ini juga dipelajari dalam ilmu pedukunan. Ada bahkan dalam film-film kolosal itu dia bisa mengetahui bahasa kambing, bahasa cecak itu. Oh, saya tiba-tiba dalam film-film itu suami sama istri rajanya ini, suaminya rajanya tiba-tiba tertawa-ketawa, istrinya tersinggung. Kenapa kamu ngetawain saya? Enggak, saya ngetawain cecak itu lagi berduaan. Kenapa memangnya? Ya jantan minta kawin, betinanya bilang saya lagi bertelur katanya. Dia bisa paham bahasa binatang. Kamu gak bakal sanggup. Itu adalah ilmunya Nabi Sulaiman. Ilmunya Nabi Sulaiman yang Allah khususkan, dan Nabi Sulaiman sudah katakan, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Naam. Suatu saat Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam berjalan. Satu saat Nabi Sulaiman berjalan dengan pasukannya, tiba-tiba beliau menghentikan pasukan dan mengatakan, dan tiba-tiba menghentikan pasukan, ternyata dia sedang mendengarkan suara semut. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhum wa hum la yash'urun fatabassama dhahikan min qawliha. Tiba-tiba Nabi Sulaiman menghentikan pasukan tidak tahu ada apa gerangan baginda menghentikan pasukan. Ternyata di depan ada Raja Semut sedang berkata kepada para semut yang lain, ya ayyuhan naml, wahai para semut, udkhulu masakinakum, masuk kalian di lubang-lubang kalian kalau tidak ingin diinjak remuk oleh Sulaiman dan para prajuritnya sementara mereka tidak merasa. Wahum la yash'urun. Kata semut, manusia itu nggak bakal pernah merasa kalau menginjak kita. Pernah nggak kita ini kalau nginjak semut merasa? Enggak. Sengaja maupun nggak sengaja nggak dosa kok. Injak pergi gitu aja. Lain kalau nginjak kambing, nginjak ayam. Kata semut, la yahtimannakum Sulaiman wa hum la yash'urun. Orang nggak bakal merasa kalau menginjak kita. Mending kita selamatkan diri, masuk ke lubang. Masuk mereka semut, Nabi Sulaiman menunggu mereka masuk. Nabi Sulaiman tersenyum mendengarkan suaranya, suara hewan. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, tentaranya adalah dari segala macam jenis makhluk. Manusianya ada, jinnya ada, hewannya ada, burungnya ada, semutnya ada. Dan di antara pasukan Nabi Sulaiman adalah burung hudhud yang merupakan pasukan andalan Nabi Sulaiman. Kenapa pasukan andalan Nabi Sulaiman? Di kalangan orang Arab itu ada istilah, kalau kita misal lagi lapar, lagi nunggu-nunggu makanan, tiba-tiba ada orang datang ngasih makan, datang orang ngasih minum, orang Arab biasanya mengatakan ja'al hudhud, alhamdulillah hudhud sudah datang. Ja'al hudhud, alhamdulillah hudhud sudah datang. Dari mana filosofi ini, istilah ini mereka ambil? Burung hudhud itu dijelaskan bahwa dia ini makanya selalu menjadi andalan Nabi Sulaiman dalam pepergian karena dia memiliki keahlian mendeteksi tempat air. Nabi Sulaiman masih jauh, dia sudah terbang duluan ke depan, di mana arah air untuk diarahkan di pasukan supaya tidak kehausan. Makanya Nabi Sulaiman kehilangan sekali kalau tidak ada hudhud. Satu saat Nabi Sulaiman memeriksa pasukan, ternyata dia kehilangan hudhud dan dia mengatakan, "Maliya la aral hudhud am kana minal ghaibin." Kemana Nabi Hud? Karena kemana hudhud? Dia pergi kemana ini? Namanya juga burung hudhud. Nabi Sulaiman berjalan dengan bala tentaranya, dia jalan ke depan, ternyata ketemu komunitasnya. Makanya hidup itu jangan gampang terbawa dan jangan gampang terpengaruh seperti burung
Hudhud ketemu hudhud yang lain, diajak pelesiran mereka ini. Diajak pelesiran kemana? Ke negeri Yaman, Sabah. Sana mereka jalan, terbang ke sana. Mereka melihat air, mereka melihat ini. Setelah itu hudhud pulang. Nabi Sulaiman mengancam, "Maliya la aral hudhuda am kana minal ghaibin." Kemana burung hudhud dia? Kemana pergi burung hudhud? "Lau adzibannahu adzaban syadidan aw la adbahannah." Saya akan menyiksa dia dengan siksaan yang keras. Para mufassirin mengatakan burung disiksa dicabutin bulunya. "Aw la adbahannah," atau saya akan potong dia, sembelih dia. Kalau dia datang saya akan potong. Hukuman. Ternyata tidak lama burung hudhud datang, dan dia pun kemudian memberikan laporan kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, "Waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ." Sampai akhir ayat. Hudhud datang dan memberitahu Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Sulaiman, saya baru saja melancong, baru saja berziarah, berkunjung ke negeri Yaman." Negeri Yaman yakni provinsi Sabah pada saat itu, dan sekarang namanya Ma'rib. Saya mendapati di sana ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu, Ratu Balqis, yang sangat kaya raya, sangat besar kekuasaannya. Namun sayangnya saya mendapati mereka, wahai baginda raja, mereka penyembah matahari. Mereka penyembah matahari. Yasjuduna lisyamsi min dunillah. Nabi Sulaiman tidak serta-merta percaya begitu saja dengan berita dari hudhud. Nabi Sulaiman mengatakan, "Sananzur asadaqta am kunta minal kadhibin." Saya akan cross check dengan berita kamu ini, wahai hudhud, benar atau dusta, benar atau salah. "Idhhab bi kitabi hadza." Nabi Sulaiman nulis surat. Nabi Sulaiman nulis surat. Di dalam suratnya tertulis, "Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Idhhab bi kitabi hadza." Pergi, antarkan suratku ini kepada ratu mereka, Ratu Balqis. Pergi hudhud, yang sampai sekarang jadi lambang kantor pos itu. Kantor pos lambangnya hudhud, gigit surat, terbang dengan sayap kakinya, terbang suratnya di giginya, pada mulutnya udah terbang sana, dan dilemparkan ke Ratu Balqis di istananya. Kemudian Ratu Balqis pun dikagetkan dengan surat itu, dan dia mengumpulkan orang-orang istana dan mengatakan, "Ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim." Wahai para pengawalku, aku baru saja mendapatkan surat yang mulia dari Sulaiman, yang di dalamnya tertulis, "Bismillahirrahmanirrahim, alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin." Kalian tidak usah membangkang, dan mending kalian datang muslim, masuk Islam. Apa jawab para prajurit istana? Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'si syadid wal amru ilayki fanzuri madza ta'murin. Para prajurit istana mengatakan dengan gagahannya, bukan gagah, gagahan, "Wahai baginda ratu, kita tidak perlu takut. Kita adalah para prajurit-prajurit pemberani, dan kita memiliki kekuatan bersenjataan yang kuat. Apa yang kita takutkan? Perang-perang," kata mereka ini para prajurit. Tetapi Ratu Balqis bukan wanita sembarangan. Ratu Balqis wanita yang cerdas dan punya pertimbangan luar biasa. Bukan ratu sembarang ratu, bukan ratu karena modal keturunan, bukan, memang cerdas. Para prajurit mengatakan, "Wal amru ilaiki fanzuri." Lebih dari itu, wahai baginda ratu, perintah di tangan Anda. Apa yang Anda perintahkan? Ratu Balqis mengatakan, "Kalian boleh gagahan, tetapi
Kita jangan terlalu gegabah kalau tidak ingin mati konyol. Kita lihat dulu ini orang, raja atau nabi. Ratu Balqis cerdasnya. Dan ini adalah seorang raja ratu yang benar-benar perhatian dengan keselamatan rakyat dan prajuritnya. Kata Ratu Balqis, kalau dia ini adalah raja biasa, maka berarti tidak ada salahnya kita bertempur dengan mereka, mati hidup, karena toh sama-sama rebutan kekuasaan. Itu Ratu Balqis. Kalau dia raja, berarti dia haus kekuasaan sebagaimana kita haus kekuasaan. Nggak ada perang, nggak apa-apa. Tapi kalau dia ternyata nabi, nggak bakal bisa kita lawan. Subhanallah, cerdasnya itu. Kalau dia adalah nabi, nggak mungkin bisa kita hadapi. Dia didukung, dia bakal ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita mati konyol. Bagaimana cara membuktikannya bahwa ini adalah nabi atau raja? Maka Ratu Balqis pun kemudian menyiapkan hadiah-hadiah yang istimewa, hadiah-hadiah yang luar biasa. Kita sogok aja ini. Kalau dia menerima harta sogokan, ya kurang lebih kayak pejabat-pejabat kebanyakan sekarang, nggak mungkin. Disiapkan hadiah. Setelah disiapkan hadiah, emasnya, barang-barang berharganya, kemudian para prajurit, beberapa prajurit suruh diantarkan dari Yaman ke Baitul Maqdis, ke Filistin. Diantarkan itu hadiah. Kalau dia menerima sogokanku ini, berarti dia raja biasa, boleh kita perang, kita hadapi. Tapi kalau dia menolak sogokanku ini, berarti dia tidak menerima hadiahku ini, berarti dia adalah nabi. Daripada kita mati konyol, mending masuk Islam. Begitu datang hadiah itu kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman mengatakan, atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Irji ilaihim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha wa lanukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun. Begitu datang itu setumpuk hadiah emas di hadapan Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman tersenyum dan mengatakan, kalian mau menyogok saya dengan harta kalian? Apa yang saya miliki lebih banyak daripada yang kalian miliki. Bawa pulang hadiah kalian, laporkan kepada ratu kalian. Dia datang masuk Islam, dia datang mengetunduk kepada saya. Kalau tidak, saya akan porak-porandakan negerinya. Keluar dari istana itu orang-orang yang bawa hadiah balik ke Yaman. Sudah, kata ratu, berarti tidak ada pilihan. Ini orang nabi, nggak mungkin kita lawan. Maka Ratu Balqis pun kemudian menyiapkan segala persiapannya untuk berangkat menemui Nabi Sulaiman. Ketika di tengah jalan, burung hudhud memberikan laporan kepada Nabi Sulaiman, wahai baginda Sulaiman, Ratu Balqis sedang berangkat menuju kemari dengan para pengawalnya. Maka Nabi Sulaiman mengatakan kepada para prajuritnya, man ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai para prajuritku, ini Ratu Balqis sedang menuju kemari. Siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan istananya di hadapan saya sebelum Ratu Balqisnya datang? Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ada jin ifrit yang mengatakan, wahai baginda raja, saya mampu mendatangkan singgasana Ratu Balqis sebelum anda beranjak berdiri dari tempat duduk anda. Jin ifrit jadi tentaranya Nabi Sulaiman. Tapi kalau sama kita jadi musuh bebuyutan. Qala allazi 'indahu ilmun minal kitab. Ternyata ilmunya jin masih kalah dengan ilmunya manusia. Manusia lebih hebat dari jin. Ada seorang orang manusia biasa dari ahlul kitab yang namanya disebutkan Asif bin Barkhia, sekretarisnya Nabi Sulaiman. Dia pun mengatakan, ana atika bihi qabla an taquma qabla an yartadda ilaika tarfuk. Wahai baginda raja, saya sanggup mendatangkan singgasana Ratu Balqis kemari sebelum matamu berkedip. Diangkat itu dari Yaman ke Filistin singgasana Ratu Balqis. Begitu Nabi Sulaiman mendengarkan laporan kedua dari Hudhud, wahai baginda raja, Ratu Balqis sudah masuk Baitul Maqdis, sudah masuk Filistin. Nabi Sulaiman memerintahkan kepada para prajuritnya, nakiru laha arsyaha nanzur atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Kata Nabi Sulaiman, wahai para prajuritku, coba diukir kembali, coba disetting kembali istananya. Saya penasaran, konon katanya Ratu Balqis ini wanita yang cerdas. Saya ingin tes kecerdasannya, tahu apa enggak kira-kira?
Maka istananya pun disetting ulang, lantainya dirubah dengan kaca, di bawahnya dialiri air ikan. Saya ingin tahu benar nggak wanita ini cerdas ini. Begitu dia menghadap mau masuk singgasana Ratu Balqis masuk menemui Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kemudian mengatakan, ahakadha arsyuk, apakah ini singgasanamu? Tanpa mikir panjang dia mengatakan, ka'annahu, iya. Subhanallah, cerdas. Padahal dia dari negeri Yaman. Kenapa dia mengatakan iya? Karena udah paham Nabi Sulaiman raja dan nabi, mampu mendatangkan dalam seketika. Ka'annahu, iya. Begitu dia mau masuk, fakashafat an saqaiha, dia menyingkap jubahnya. Kemudian dia mengatakan, innahu sarhum mumarradun min qawarir. Kata Nabi Sulaiman, masuk tidak perlu menyingkap betismu, itu adalah lantai yang terbuat dari kaca. Kaca di zaman dahulu sudah ada, luar biasa. Sarhum mumarradun min qawarir. Maka semenjak itu Ratu Balqis mengatakan, wa aslamtu ma'a Sulaiman. Dia akhirnya mengucapkan keislaman di hadapan Nabi Sulaiman. Kemudian yang terakhir sebagai penutup kisah yang kita sampaikan kali ini, setelah Ratu Balqis masuk Islam dengan Nabi Sulaiman di hadapan Nabi Sulaiman beserta para prajuritnya, kemudian Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mengizinkannya kembali ke Yaman. Dia kembali menjadi raja, menata kerajaannya, sehingga seperti yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim, negeri Sabah, dalam surat Sabah, negerinya pun menjadi negeri yang makmur. Negeri pun negeri yang makmur. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Sampai diceritakan oleh Allah seperti itu. Negeri yang makmur, yang gemah ripalo jinawi, itu Yaman, yang kebun-kebun mereka. Kenapa? Ratu yang adil. Dia sampai di sana membuat bendungan raksasa. Sampai sekarang kalau di Yaman itu masih ada bekas-bekas dinamakan Saddu Ma'rib, bendungan Ma'rib, bendungan Ratu Balqis itu. Dia membuat bendungan raksasa untuk menampung air hujan, kemudian dialirkan ke kebun-kebun warga sehingga makmur rakyatnya. Masya Allah, raja yang sangat perhatian dengan rakyatnya, ratu yang sangat perhatian. Makmur, negeri mereka makmur, aminatan mutmainnah, aman, tenang, di bawah kendali seorang ratu. Namun kemudian perjalanan waktu, Ratu Balqis meninggal. Kemudian para prajurit-prajurit yang muslim yang pengikutnya Nabi Sulaiman meninggal, sehingga mereka mulai satu persatu melupakan ajaran Nabi Sulaiman, ajaran Ratu Balqis, ajaran prajurit-prajurit mereka. Dan kemudian mereka akhirnya kembali ke agama mereka semula, menyembah matahari. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala azab mereka seperti kelanjutan ayat tadi, mutmainna yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah. Ketika mereka kafir dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah timpakan mereka, pecahkan itu bendungan Ma'rib, bendungan Ratu Balqis dipecahkan sehingga air membanjiri negeri mereka. Dan kemudian Allah gantikan dengan beberapa pohon yang penuh duri. Tidak cukup hanya sebatas itu, kata Allah Azza wa Jalla, melainkan Allah Subhanahu wa taala mencerai-beraikan mereka, membuat jarak di antara kampung-kampung mereka. Dan sampai sekarang pun masih ada itu bekas-bekasnya di Yaman. Itu sepenggal kisah dari kisah Nabi Sulaiman yang tentunya kalau diceritakan subhanallah, tetapi paling tidak membuka wawasan kita dan menghilangkan rasa penasaran kita tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan Nabi Sulaiman. Dan yang terakhir tadi kita kisahkan kisah beliau antara Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis dari negeri Yaman ke Filistin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita dan memberkahi harta kita, memberkahi rezeki kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dan keluarga kita dari berbagai macam musibah dan bala. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina warzuqna. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.